Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul Rosia. Marhaban ya Ramadan. Sesaat lagi kita ikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 3 Magetan, PPTQ Muhammadiyah, Min 13 Magetan, Min 15 Magetan, Min 16 Magetan, MI Rejomoyo Panean, Min 2 Magetan. Dan acara ini bisa disimak di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id dan di Facebook Rasi 9060 FM. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Rasi, untuk kesempatan siang kali ini kita bisa kembali lagi di acara Tartil Al-Quran untuk kesempatan Selasa 26 April 2022 ya. Dan ditemani sama Karin, dan untuk hari ini didukung oleh Min 16 Magetan sahabat Rasi ya. Baik, dan gak lupa acara ini juga disiarkan secara live di fanspage-nya Rasi, dan juga bisa disaksikan di channel websitenya Rasi ya, di www.rasifm.co.id ataupun juga di aplikasi Express Radio. Baik sahabat Rasi, langsung saja kita kenalan dulu sama ini dia yang di samping Karin. Ini adalah Kepala Sekolah Min 16 Magetan. Jadi Karin agak deg-degan dikit gitu sahabat Rasi ya. Karena untuk hari ini deg-degan ini. Kebanggaan sekali ini bisa ngobrol langsung sama Pak Ridwan. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam Mbak Karin. Gimana dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Iya, Pak Ridwan gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Pak Kuat beli kawat tetap sehat walafiat. Alhamdulillah sahabat Rasi. Ternyata Pak Ridwan juga bisa pantun ya. Kapan-kapan diundang di acara Campur Sari ya Mas Agus Campur ya. Sari, siap. Karena kalau di acara Campur Sari itu nanti acaranya parian ini parian. Pak. Okay. Pak Ridwan, untuk hari ini siapa saja nih yang bakal tampil? Hafal enggak ini? Oh, kayaknya ada hafalannya. Ada 5 yang hari ini kita boyong karena dari jauh Mbak. Min Balu itu kan letaknya di ujung ya. Ujung lor. Bukan ujung kulon. Kalau ujung kulon ada bantengnya. Ini sahabat Rasi ya. Ini ada Mbak Melati. Ini Mbak Melati, ada Mas Aufan, ada Mas Elang. Itu ada si kembar. Twins ya. Oh, itu yang coba biru-biru itu ya, Mas. Mbak Ana dan Mbak Ani. Oh ya. Sama Mas Erlangga ya. Baik, sahabat Rasi, ini Pak dari Min 16 Magetan. Ini kenapa Pak Ridwan sendiri yang langsung mendampingi putra-putrinya untuk siang hari ini, Pak? Iya, ini wujud motivasi saya selaku kepala madrasah memberikan contoh buat teman-teman. Kemarin sudah, kemudian nih kita coba untuk memotivasi lagi biar teman-teman lebih semangat, anak-anak juga semangat, dan tentu kami mohon doanya. Mudah-mudahan salah satu unggulan kami di Min 16 Magetan itu adalah program baca Quran dengan metode ummi. Dan hari ini bisa kita buktikan bahwa anak-anak Min 16 tidak kalah dengan madrasah yang lainnya. Iya, baik, Masya Allah, luar biasa sahabat Rasi ya. Baik Pak, langsung kalau gitu kita ke peserta yang pertama ya Pak Ridwan ya. Baik sahabat Rasi, ini dia peserta yang pertama. Ada Mbak Melati Maulida Latifatus Zahro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini kelas berapa ini? Kelas 5. Nama panggilannya? Melati. Oh, Melati. Masya Allah, seharum bunganya ya Pak ya. Namanya Mbak Melati sahabat Rasi ya. Ini mau ngaji surat apa hari ini? Al-Balad. Sudah siap? Insya Allah siap. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Masya Allah, luar biasa sahabat Rasi. Ini Karin sampai merinding loh dengernya ya. Mbak Melati melantunkan ayat suci Al-Quran untuk kesempatan siang kali ini. Mbak Melati, ini pernah ikut lomba qiraah ya? Pernah. Bener kan? Sudah Karin duga. Ini pernah ikut lomba di mana? Porseni Kabupaten Magetan. Oh, di Magetan. Ada juara enggak? Dapat. Juara berapa? Juara 2. Masya Allah, luar biasa anak didiknya. Oh iya, benar sekali. Ini Karin sampai, aduh, gimana ya bisa baca kayak gitu. Ini yang ngajarin ngaji siapa? Bu Dewi. Bu Dewi. Masya Allah. Disapa dong Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Dewi. Ya Allah, luar biasa. Ini apa ini? Ramuannya apa ini Bu Dewi? Mungkin ada ramuan khusus biar bagus kayak gini ya, Masya Allah. Mbak Melati ini kelas 5. Cita-citanya pengen jadi apa Mbak Melati? Qori'ah. Oh, Qori'ah, luar biasa. Semoga cita-citanya terkabul ya Mbak Melati ya. Amin. Iya, dan semoga bisa ikut perlombaan-perlombaan lagi, bisa dapat juara 1 dan pastinya orang tuanya bangga sama Mbak Melati ya. Orang tuanya nonton nggak ini? Enggak tahu. Enggak tahu. Bapak Ibu nonton ya. Nanti jangan lupa kalau sampai rumah bisa lihat di channel YouTube-nya Rasi ya. Oke, sudah subscribe? Sudah. Alhamdulillah. Baik, silahkan kembali ke tempat ya Mbak Melati. Terima kasih banyak untuk penampilan yang pertama, sangat luar biasa sahabat Rasi. Tak kirain tadi yang ngajarin Pak Ridwan. Ternyata Bu Dewi ya. Pak Ridwan, ini tadi Mbak Melati sudah ngaji surat Al-Balad. Nah, ini isi kandungannya apa Pak Ridwan? Oke, terima kasih Mbak Karin. Para pemirsa dimanapun bisa mendengarkan Rasi 90,6 FM, bareng-bareng hari ini kita akan belajar memahami beberapa surah, dan yang dibaca Ananda Melati tadi adalah surah Al-Balad. Surah Al-Balad ini ada 20 ayat. Ini ada urutan susunan di Quran, ada di urutan ke-90. Nah, yang menarik adalah di surah Al-Balad ini Allah beberapa kali bersumpah. Jadi kalau Allah bersumpah pakai huruf qasam itu, pakai wa, pakai ta, itu berarti dipastikan di situ ada sesuatu yang luar biasa. Nah, kita coba ayat yang pertama itu la uqsimu bihadzal balad.
sungguh aku bersumpah, uqsimu bihadal balad dengan negeri ini. Jadi negeri dekat. Hadza itu kata tunjuk isyarah yang dekat. Kemudian wa anta hillum bihadal balad, dan engkau Muhammad itu bertempat di negeri ini, di Mekah. Jadi Ummul Qura, induknya negara-negara. Kemudian wa walidi wa ma walad, dan demi ayah, demi seorang bapak dan anaknya. Kenapa ini menarik? Kenapa yang disebut anak bukan bapak bukan ibu? Karena garis keturunan itu pasti mengikut ke ibu, seorang ayah. Ayah, jadi keliru. Kalau Mbak Karen binti pasti ayahnya disebut. Iya, seperti itu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad sungguh, swear kalau bahasanya anak itu nih, supaya tenanan pokoknya. Kami kata Allah khalaqnal insan, menciptakan manusia itu dalam kesusah payahan, kesulitan. Baik kita lihat sekarang mulai prosesnya, kemudian ketika sudah lahir pun tahapan-tahapannya juga harus diikuti, mulai batita, kemudian balita, remaja, kemudian tua, semuanya itu bersusah payah. Ayasabu alla yaqdiru alai ahad, apakah kemudian kamu mengira tidak ada yang berkuasa? Kamu sampai dewi gitu biasanya. Kalau iya, ini terkait dengan beberapa sahabat Nabi yang kehidupannya tidak bisa diatur, ya, senengnya dewi. Sampai-sampai kemudian sahabat ini yaqulu ahlaqtu ma lalubata. Mereka berkata, aku itu sudah hancur, sudah binasakan mala harta yang banyak, ku berikan ke orang lain dengan harapan aku tidak akan disiksa. Kemudian ayahsabu allam yarau ahad, apakah kemudian kamu mengira tidak ada satupun yang melihat? Maka kemudian Allah tunjukkan, alam naj'al lahu ainain, apakah kamu tidak tahu bahwa kami yang menjadikan kamu punya dua mata, punya sepasang mata. Nah kita bayangkan sekarang kalau hari ini kita tidak punya mata atau dikasih mata tapi tidak normal, bagaimana kemudian nikmat-nikmat Allah ini Allah ingin tunjukkan pada manusia. Walisana wasafatain, dan lisan dan dua bibir. Andai kata bibir kita cuma satu atau tidak normal, barangkali juga sulit kita berkomunikasi. Wahadainahu najrain, dan kami tunjukkan dua jalan, ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Kemudian falah tahammal aqabah, apakah kamu tidak pingin menempuh jalan yang mendaki? Aqabah itu yang mendaki, yang agak sulit gitu kan. Wa ma adraka mal aqabah, pertanyaan berikutnya adalah, dan apakah kamu mengetahui adraka mal aqabah itu jalan-jalan yang sulit, jalan-jalan yang mendaki itu. Apa jalan-jalan mendaki itu? Di antaranya adalah fakku raqabah, memerdekakan budak. Tidak cuma budak, karena sekarang perbudakan tidak ada, tapi semua bentuk penindasan, semua bentuk ketidakadilan itu harus kita merdekakan. Iya, kemudian berikutnya di ayat ke-14, au it'amun fi yaumin di masghobah, ngasih makan, memberi makan di hari-hari kelaparan. Masghobah itu hari-hari kelaparan. Jadi sya'bun itu atau sya'batun itu adalah lapar. Berikutnya adalah jalan yang mendaki itu adalah yatiman da makrobah, menyayangi anak-anak yatim, dan diutamakan adalah yatimnya itu yang masih ada kekerabatan dengan kita. Jadi kalau ada anak yatim kemudian itu masih kerabat kita, itu harus lebih diutamakan. Karena satu, kita openi kemiskinannya, yang kedua adalah kita openi kekerabatannya itu. Kemudian di ayat 16, au miskinan da matrobah, atau orang-orang miskin matrobah. Matrobah itu dari kata-kata turab, kata-kata debu. Jadi orang-orang yang paribasannya sudah tidak punya rumah, tidak punya sesuatu, sandang pangannya tidak tercukupi. Miskinan matrobah itu kalau bahasa sekarang mungkin gelandangan, itu matrobah, tidak punya itu. Iya, okay. Kemudian sumakana minalladzina amanu, kemudian orang-orang yang beriman, watawasau bis sabr, kemudian saling
menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam kasih sayang. Bagaimana ini harus kita kembangkan supaya ketika orang-orang punya masalah itu tidak diselesaikan dengan jalan yang salah. Jangan sampai frustasi kemudian akhirnya bunuh diri. Maka penting bagi kita untuk watawasobi sober. Kalau orang hidup kemudian diuji pasti, karena hidup adalah ujian. Iya, tidak ada orang yang tidak hidup tanpa ujian diuji. Itu ya, Pak, berikutnya ulaika ashabul maimanah. Jadi Pak, orang-orang bisa dijelaskan untuk keseluruhannya. Oke. Jadi inti dari surah Al-Balad ini adalah nanti sampai ayat ke-20 itu ada dua golongan kanan dan golongan kiri. Iya. Jadi golongan kiri itu, kalau golongan kanan itu yang tadi disebutkan, golongan kiri itu adalah orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat, iya. Kemudian alaihim narum muqsadah. Mereka akan ada dimasukkan di neraka yang tertutup. Itu jadi isi dari surah Al-Balad. Surat Al-Balad ya sahabat terasi. Kalau Karin nangkepnya yang penting nggak boleh frustasi dan akhirnya bunuh diri itu tadi ya Pak ya. Baik, semua manusia pasti punya ujian masing-masing gitu ya Pak ya. Jadi kita harus sabar untuk menghadapinya seperti itu. Baik, habis ini kita akan melihat penampilan peserta yang kedua. Ada Mas Aufan Abdillah Setiawan. Persiapan ya. Dan jangan kemana-mana sahabat Terasi, tetap stay tune di 90,6 FM di acara Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik sahabat Resi, kita masih di acara Tartil Al-Quran ya, yang didukung oleh Min 16 kita untuk kesempatan siang kali ini. Dan Karin sudah didampingi sama Pak Ridwan ya, Bapak Kepala Sekolah dari Min 16 Magetan. Masih semangat ya Pak ya? Pasti. Iya Pak, langsung saja kita ke peserta yang kedua ya. Baik, ini ada Mas Aufan Abdillah Setiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini kelas berapa ini? 3. Oh, kelas 3 sahabat Rasi ya. Hari ini mau ngaji apa? Surat Asyam. Sudah siap? Insya Allah siap. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kazabat samudu bitarwaha izim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Shadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa penampilan dari, ini panggilannya siapa ini? Aufan. Oh, Mas Aufan sahabat Rasi. Mas Aufan rumahnya mana ini? Maron. Mana? Maron. Maron itu mana Pak? Maron itu pakai mic-nya Pak. Dekat Gudang Garam sekarang. Oh, kecamatannya mana? Kecamatannya mana itu? Dikira Kartoharjo. Karangrejo, iya. Oh, Karangrejo. Karjo ya. Karangrejo. Mas Aufan, ini kan kelas 3. Kalau yang ngajarin ngaji siapa? Bu Dewi. Bu Dewi juga. Bu Dewi semua berarti yang ngajarin ngaji ya. Iya. Kalau wali kelasnya? Wali kelasnya
Waduh, Bukom. nggak hafal. Wali kelasnya lupa. Bukom hadir nggak hari ini? Ikut Boten. nggak? Disapa dong Bukom. Assalamualaikum Bukom gitu. Assalamualaikum Bukom. Iya, waalaikumsalam. Kali aja Ya, ini sudah Bukom. didengar, sudah didengar dari jauh. Bukom nonton ya untuk siang kali ini Bukom. Ini anak didiknya tampil ya. Ini Mas Aufan sudah subscribe channel YouTube-nya Rasi belum? Sudah. Alhamdulillah sudah semua sahabat Rasi ya. Sudah disuruh subscribe kan ya Pak ya? Sudah. Sudah. Iya baik, terima kasih Mas Aufan ya. Bisa kembali ke tempat ya. Baik Pak Ridwan, ini Mas Aufan sudah ngaji surat Asy-Syams yang artinya matahari ya Pak, Iya, ya? matahari. Nah isi kandungannya apa Isi Pak? kandungannya itu sekali lagi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sumpah Allah ini. Jadi misalnya wasamsi wa duhaha, demi matahari dan ketika waktu duha, kemudian wal qamari idza talaha, kemudian ketika apa itu namanya? Bulan, kemudian yang mengikutinya. Itu ada 7 fenomena alam yang jadi bahan sumpah Allah itu. Tetapi yang menarik Mbak, jadi dan para pemirsa di rumah, ini ada satu kisah Nabi Soleh, kaum Samud. Jadi kadzabat Samudu bitagwaha, kaum Samud itu mendustakan, melampaui batas. Jadi ceritanya itu adalah salah satu kehebatan kaum Samud. Jadi punya kemampuan untuk memahat bukit. Dan pahatannya itu seolah-olah itu hidup. Nah, kemudian Allah perintahkan Nabi Soleh ini, dan salah satu kemujizatan Nabi Soleh adalah bisa membuat atau bisa mengeluarkan apa namanya unta dari lubang jarum. Tetapi untanya ini itu ada yang memprovokasi. Sudah dipesan wanti-wanti. Kalau misalnya ini sependuduk, podo-podo. Unta betina ini misalnya hari Senin kamu boleh cari minum hari Selasa dan sebaliknya. Tapi ada salah satu orang namanya Qudar bin Salif ini yang memprovokasi ini untuk membunuh unta ini. Sampai kemudian di akhir surat itu diceritakan Allah akan luluh lantakkan semua orang yang ada di situ. Jadi ini sebetulnya mengajarkan kepada kita, ketika di lingkungan sosial masyarakat kita ada 1 atau 2 orang yang menjadi provokator, itu akan jadi masalah untuk semuanya. Itu. Nah caranya gimana itu Pak menghadapi provokator itu Pak? Saring sebelum share. Jadi kan sekarang muncul banyak berita-berita hoax itu kan. Salah satu pintu masuknya seorang provokator untuk memprovokasi itu adalah sering menggunakan yang hoax itu, yang belum tentu benernya tapi sudah di-share dulu, dan ini kemudian akan jadi api yang sangat mudah disulut. Oke. Nah itu tadi saring sebelum share ya. Terima kasih luar biasa Pak Ridwan ya. Baik sahabat Rasi, habis ini kita akan melihat penampilan peserta yang ketiga ya. Ada Mbak Fatma Hifna Aryana. Persiapan ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM di acara Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara Tartil Al-Quran yang untuk kesempatan siang kali ini didukung oleh Min 16 Magetan yang didampingi langsung oleh Pak Ridwan ya, Bapak Kepala Sekolah dari Min 16 Magetan sahabat Rasi ya. Baik, langsung saja ini kita ke peserta yang ketiga ya. Ini ada si twins ya, si kembar. Ada Fatma Hifna Aryana. Panggilannya siapa ini? Ana. Ana. Kalau kembarannya siapa namanya? Ani. Oh Ani. Ana. Ani ya itu ya. Keliru sahabat Rasi. Jadi susah membedakan gitu dah kalau kembar itu nanti jalan berdua ini mana yang Ana, mana yang Ani gitu ya. Baik, Mbak Ana, ini kelas berapa? 4. Oh kelas 4. Hari ini mau ngaji surat apa? Al-Lail. Sudah siap? Insya Allah siap. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yuni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa andartukum naran taladda la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabu al atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda. Shadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa Sobat Rasi ya. Mbak Ana sudah ngaji surat Al-Lail. Tahu artinya Al-Lail nggak? Enggak. Waduh, tanya Pak Ridwan. Pak Ridwan artinya Al-Lail apa gitu? Pak Ridwan artinya Al-Lail apa? Pengen tahu atau pengen tahu banget? Waduh, Pengen tahu banget. mau tahu banget ya. Oke. Apa Pak Oke, jadi artinya? Al-Lail itu artinya adalah waktu malam. Waktu malam. Nah, ini Mbak Ana kan kelas 4. Kalau tadi kelas 3 walinya Bu Kom ya. Kalau kelas 4 walinya Bu siapa? Pemuna. Bu Muna. Beliaunya ikut nggak? Ikut. Mana Bu Muna? Oh, Masya Allah. Assalamualaikum Bu Muna. Saya yang nyapa ini ya. Kalau anaknya kan sudah setiap hari nyapa ya kan. Kalau Pak Ridwan, ini kalau Pak Ridwan itu beliaunya bagaimana di sekolah? Baik nggak orangnya? Lucu. Oh, lucu. Waduh. Lucu loh Pak Ridwan. Lah, lucu apa suka ngelawak di sekolah? Iya. Oh iya. Kenapa Pak? Apakah ini selain jadi guru, apakah juga pekerjaan lainnya pelawak gitu Iya. loh Pak? Kalau ada tanggapan saya ngelawak juga. Oh gitu, Masya Allah. Berarti jobnya double gitu loh Sahabat Rasi ya. Oke, Mbak Ana, satu lagi pertanyaan dari Karin. Kan Mbak Ana ini kembar ya? Iya. Enak nggak kembar itu? Enak, ada Waduh. temannya. Enak, ada temannya Sobat Rahasia. Nanti Karin tanya lagi satunya coba kembarannya seneng apa enggak gitu ya. Kalau Mbak Ana kan seneng ini punya kembaran karena enak ada temannya ya. Baik, terima kasih Mbak Ana ya, bisa kembali ke tempat ya. Baik Pak Ridwan, ini sebenarnya guru apa pelawak toh Pak? Dua-duanya ya Pak ya. Dua-duanya, ya, Pak. Karena kalau bikin orang ketawa itu kan berpahala gitu loh ya Pak ya. Baik, tadi Mbak Ana sudah ngaji surat Al-Lail ya. Itu isi kandungannya apa Pak? Oke, jadi Al-Lail itu kembali ada tiga sumpah Allah. Yang pertama adalah wal-laili idza yaghsa, demi waktu malam. Jadi ketika sudah petang terus dedet gitu kan. Itu fenomena sebetulnya. Kemudian wan nahari idza tajalla, ketika padang sudah jinglang gitu kan. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa, dan apa-apa yang diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Ini yang menarik Mbak. Inna sya'iyakum lasatta. Sesungguhnya usahamu itu berbeda-beda. Jadi misalnya ini ada anak-anak jadi murid, tapi hasilnya juga beda. Jadi guru, jadi PNS, tapi hasilnya juga beda. Mereka jadi pedagang, jualannya sama, tapi hasilnya juga berbeda. Maka lasatta. Fa amma man a'ta wattaqa. Tapi yang adapun orang-orang yang kemudian selalu memberi dan takwa, kemudian membetulkan, membenarkan sesuatu yang bagus, kebaikan-kebaikan, maka jaminannya Allah itu fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah akan berikan kebaikan demi kebaikan. Jadi kalau awalnya buruk, otomatis kesananya biasanya pasti buruk. Hasilnya dari sesuatu yang buruk,
kesananya biasanya juga buruk itu. Kemudian kandungan berikutnya adalah jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang wa amma mabakhila wastaghna, orang yang bakhil, orang yang cedil, orang yang medit, wastaghna, kemudian merasa tidak butuh karena sakit kayanya mungkin, karena sakit pinternya mungkin, tidak butuh dengan orang lain. Itu sama saja nanti dengan waqadzdzaba bil husna, mendustakan kebaikan-kebaikan itu. Itu intinya dari sekian ayat yang ada di surah Al-Lail itu. Dari surat Al-Lail ya. Baik, terima kasih Pak Ridwan ya. Baik sahabat Terasi, habis ini kita akan melihat penampilan peserta yang keempat. Ini kembarannya Mbak Ana tadi ya, Mbak Ani. Ani ya. Bisa persiapan ya buat Mbak Ani. Dan jangan kemana-mana sahabat Terasi, kita masih tetap di acara Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik sahabat Resi, kita masih di acara Tartil Al-Quran ya, yang didukung oleh Min 16 Magetan untuk kesempatan siang kali ini. Baik sahabat Resi, langsung saja kita ke peserta yang keempat ya. Ini kembarannya Mbak Ana tadi, ada Mbak Ani, nama lengkapnya Fatma Hifna Aryani ya. Beda A sama I aja ini sahabat rahasia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah lengkap sahabat rahasia. Ini kayaknya lebih pendiam dari Mbak Ana. Iya. Biasanya gitu ya. Kalau yang satunya agak apa ya, barbar gitu, ini satunya agak pendiam gitu sahabat rahasia ya. Mbak Ani, ini hari ini mau ngaji apa ini? Surat Al-Alaq. Sudah siap? Insya Allah siap. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi annahu la yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul adzim. Masya Allah, luar biasa penampilan dari Mbak Ani sahabat Rasi ya. Mbak Ani, tadi kan Karin udah nanya sama Mbak Ana, enaknya kembar itu katanya ada temennya. Kalau nggak enaknya apa coba? Nggak ada. Nggak ada, ternyata enak sahabat Rasi punya kembaran ya. Baik, Mbak Ani, ini orang tuanya nonton nggak? Iya. Itu ikut. Oh, beliaunya di sana Ibu. Assalamualaikum Ibu. Halo Ibu. Masya Allah, luar biasa. Ini diantar ya? Ibu yang antar? Iya. Waduh. Oh, ayah Ibu ikut? Iya. Masya Allah, luar biasa. Rumahnya mana? Ngawi. Ngawi? Loh, Ngawi jauh sekali. Kenapa sekolah di Min 16 Magetan? Karena bagus. Oh, karena bagus. Diwakilin sama Pak Ridwan sahabat Rasi ya. Kalau Mbak Ani, ini cita-citanya pengen jadi apa? Dokter. Waduh, Masya Allah jadi dokter. Kalau kembarannya pengen jadi apa? Pramugari. Waduh, pramugari. Masya Allah, cita-cita yang sangat luar biasa sahabat Rasi ya. Yaudah, Karin doakan Mbak Ana dan Mbak Ani, semoga cita-citanya tercapai ya. Iya. Sebelumnya kasih salam dulu dong buat sahabat Rasi yang ada di rumah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Ani, bisa kembali ke tempat ya. Baik Pak Ridwan, masih semangat Pak Ridwan? Karena di samping Mbak Karen tetap semangat. Masya Allah. Kalau nggak ada Karen nggak semangat gitu ya Pak ya? Sendiri yo. Kalau sendirian yo nggak semangat. Masya Allah. Ini tadi Pak Ridwan itu udah pinter pantun, bisa ngelawak. Sebagai guru lagi idaman kan. Ya Pak Ridwan, ini tadi surat Al-Alaq. Isi kandungannya apa Pak? Al-Alaq itu segumpal darah. Jadi yang ayat 1 sampai 5 itu banyak hafal ini karena memang 5 ayat pertama yang diturunkan oleh Allah. Dan salah satu isinya adalah suruh baca Iqra. Iqra. Jadi perintahnya sampai baca 3 kali. Iqra ma'an Nabi Qori. Saya nggak bisa baca kata Nabi itu. Diulang-ulang sampai 3 kali. Itu menunjukkan bagaimana pentingnya budaya baca. Kalau sekarang itu mungkin budaya literasi Mbak ya. Literasi kan banyak, literasi baca tulis, literasi finansial, termasuk tadi ada iklan keuangan itu kan. Kemudian literasi sains itu bagian dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ayat-ayat selanjutnya adalah tentang ini proses penciptaan manusia. Itu yang anak-anak mungkin pelajaran IPA ada pelajaran bagaimana siklus proses manusia itu. Kemudian berikutnya adalah kisah Abu Jahal. Abu Jahal ini adalah sosok yang fenomenal, yang kontroversial, yang apa namanya diabadikan di Quran itu karena merasa ar-ra'austaghna, mampu, dia punya apa namanya kekuatan banyak, kemudian punya pengaruh luar biasa. Jadi pernah satu saat ngancam Kanjeng Nabi kalau Muhammad itu masih sujud, masih sholat di Ka'bah, maka akan bahasa sekarang itu kan akan saya usap kepalanya itu. Tapi kan Nabi juga nantang, kalau berani maka urusannya bukan sama aku tapi sama Tuhanku. Dan di akhir cerita itu kalau nggak mau, tidak melarang orang sholat, maka urusannya sama malaikat Zabaniyah. Itu. Iya, baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk kesempatan siang kali ini sudah menyampaikan isi kandungan dari surat Al-Alaq ya. Baik, jangan kemana-mana sahabat terasi ya. Habis ini kita bakal lihat penampilan peserta yang terakhir ya. Ada Mas Satria Erlangga Eron Pamungkas persiapan ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM di acara Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Baik sahabat relasi, nggak terasa kita sudah ke peserta yang kelima ya, alias peserta yang terakhir. Walaupun kita ke peserta yang terakhir, tapi nggak mengurangi semangat kita pastinya ya. Baik, langsung saja kita ke peserta yang kelima. Ada Mas Satria Erlangga Eron Pamungkas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini kecil-kecil. Masya Allah. Karin jadi kelepak-kelepak kalau kayak gini ya. Ini panggilannya siapa ini? Elang. Siapa? Elang. Elang. Erlang apa elang? Elang. Oh, elang sahabat terasi. Burung berarti ya. Ini mau ngaji apa siang kali ini? Surat Al-Bayyinah. Sudah siap? Insya Allah siap. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin
hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Sadaqallahul adzim. Masya Allah, luar biasa Sobat Terasi penampilan dari Mas Elang ya. Mas Elang rumahnya mana ini? Terasulan Ngawi. Ngawi. Masya Allah. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Wali kelasnya Bukom juga. Disapa dong Bukom. Assalamualaikum Bukom. Waalaikumsalam. Masya Allah. Mas Elang kenapa malu-malu? Karin juga ikut malu-malu ini Sobat Terasi ya. Mas Elang cita-citanya pengen jadi apa ini? Dokter. Oh dokter juga, sama kayak Ani berarti ya. Baik, kalau menurut Mas Elang, Pak Ridwan ini beliaunya bagaimana kalau di sekolah? Lucu. Loh, sama loh lucu. Selain lucu. Baik. Oh baik. Suka ngasih hadiah nggak? Suka. Suka beneran, suka ngasih hadiah nggak? Ya. Pernah dapat hadiah dari Pak Ridwan? Pernah. Oh pernah. Dapat apa? Buku. Oh buku. Kenapa bisa dapat hadiah dari Pak Ridwan? Jawab pertanyaan. Oh jawab pertanyaan. Karin kalau gitu juga mau dapat hadiah dari Pak Ridwan ya. Baik, terima kasih Mas Elang ya. Semoga cita-citanya tercapai nanti jadi dokter ya. Pak Ridwan. Oke, Mbak Karin. Masih semangat ya Pak ya. Tetap. Baik, tadi Mas Elang sudah ngaji surat Al-Bayyinah. Isi kandungannya apa Pak? Ini urutan ke-98, ada 8 ayat. Isi kandungannya adalah Rasul atau agama itu adalah kebutuhan manusia. Walaupun di awal-awal itu mereka minta bukti. Jadi orang-orang kafir min ahlil kitab wal musyrikin itu minta bukti. Aku mau beriman tapi mana buktinya? Ketika disampaikan buktinya, apa buktinya? 2 bukti itu, Rasulun minallah, Rasul Allah, kemudian ada suhufam mutahharah, lembaran-lembaran yang suci. Tetap aja mereka nggak mau beriman. Jadi dikasih tahu buktinya, tetap aja nggak mau meninggalkan kekafiran dan kemusyrikan mereka. Kemudian berikutnya adalah inti dari ibadah itu adalah ikhlas. Jadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, untuk ikhlas. Jadi ikhlas itu kan murni. Kemudian ini ada 2 golongan, ada khairul bariyah. Apa itu khairul bariyah? Khairul bariyah itu adalah sebaik-baik manusia. Seperti apa? Sebaik-baik manusia itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu termasuk orang-orang yang khairul bariyah. Dan di ayat yang lainnya ada syarrul bariyah. Siapa itu? Syarrul bariyah adalah orang-orang kafir dan musyrik yang walaupun sudah dikasih tahu, dikasih bukti, dikasih fakta, tetap aja mereka ingkar dengan kebenaran Al-Quran. Maka ini namanya surat Al-Bayyinah, bukti nyata. Iya, baik, terima kasih Pak Ridwan ya. Itu tadi isi kandungan dari surat Al-Bayyinah. Pak Ridwan, 1 pertanyaan dari Karin. Nanti Karin dapat hadiah ya Pak ya. Kasih es krim. Ini yang ngasih pertanyaan dapat hadiah ya. Kenapa kita harus sekolah di Min 16 Magetan Pak? Oh, pertanyaan bagus sekali. Ini kalau bawa dia langsung dikasih Mbak ya. Baik, jadi Min 16 itu letaknya di Desa Baluk.
Tapi walaupun sangat di kampung, tapi kami bukan kampungan. Kami sudah Madrasah Adiwiyata, insya Allah 2023 kami sudah masuk Jawa Timur. Kemudian Madrasah Gudep, Gugus Depan Unggul, kemudian Madrasah Literasi dan Madrasah Ramah Anak. Jadi insya Allah ibu bapak yang mau menyekolahkan putra putrinya, terutama di Min 16, kami siap insya Allah menjaga amanah panjenengan untuk jadi anak-anak yang soleh-soleha, cerdas lahiran wa batinan, cerdas lahir dan cerdas batinnya. Iya, Masya Allah, luar biasa sahabat rahasia. Yang nonton jangan lupa ya, nanti bisa ketemu sama Pak Ridwan. Ya, foto bareng ya Pak ya? Sambil bukber gitu, jajak bukber sambil sekalian. bukber ya. Baik, Pak Ridwan, sebelum Karin akhiri, mungkin punya pesan yang ingin disampaikan buat sahabat Rasi, monggo silahkan. Oke, untuk sahabat Rasi dimanapun bisa mendengarkan Rasi 90,6 FM, di hari ke-24 ini tetap semangat Ramadannya, jaga semangat Ramadannya, keep spirit of Ramadan. Iya, baik, terima kasih Pak Ridwan, sangat luar biasa. Keep spirit of Ramadan ya Pak ya. Spirit. Apa itu artinya? Tetap semangat di bulan Ramadan sahabat Rasi ya. Baik, dan saatnya Karin tuntaskan kebersamaan kita ya di acara Tartil Al-Quran untuk kesempatan siang kali ini yang didukung oleh Min 16 Magetan. Oh iya, monggo, tadi ada pantun katanya lupa, Masya Allah. Pantun dulu Pak. Aura kasih belanja di Blok M. Masya Allah, aura terima kasih untuk Rasi Karin. Sama-sama Pak Ridwan. Harusnya tadi Karin gitu loh Pak ya. Nanti kita buatkan lagi Mbak. Pak ganti Karin coba Pak. Maksa ini. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Ridwan ya sudah hadir untuk kesempatan siang kali ini. Terima kasih juga Bapak Ibu Guru yang sudah mendampingi putra-putrinya ya, adik-adik yang sudah tampil juga. Dan akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Karin beserta kru yang bertugas pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syara Ramadan ya syara siang. Terima kasih Anda sudah mengikuti acara Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 3 Magetan, PPTHI Muhammadiyah, Min 13 Magetan, Min 15 Magetan, Min 16 Magetan, MI Rejomoyo Panean, Min 2 Magetan. Dan acara ini bisa disimak di aplikasi Xpis Radio dan juga di rasifm.co.id dan di Facebook Rasi 9060 FM.